Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Jadi kami dari kelompok 1C akan memberi mempresentasikan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi segmen dan bioedit Quench ADD1 dan kita masukkan file yang sudah kita simpan di dalam folder. Kita ganti format filenya menjadi ABI file. Dan kita masukin file yang pertama yang formatnya itu 1F. Nah, selanjutnya kita masukin yang 1R. Nah, kalau udah kita klik kontik 2 kali. Nah, baiklah untuk penjelasan pasangan bahasa ambigu akan dijelaskan oleh Suci. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, sebelum kita untuk membahas bahasa ambigunya, terlebih dahulu kita harus dapat menzoom dan memperbesar si grafiknya. Dan boleh tolong digeser ke sebelah kanan. Terus, nah, Dah, sampai nemukan font. Nah, jadi untuk, tolong yang fontnya itu di bawah, ke bawahnya, segitiganya. bentar. Dah, Nah, untuk kita melihat bahasa ambigunya itu kita mulai dari si grafiknya ini udah terlihat. Di mana teman-teman lihat di sini nanti kan bahasa-bahasa asal Minang itu kan dia cuma terdiri atas 4 huruf. Ada A, G, C, T. Nah, di sini ada bahasa-bahasa yang bukan huruf dari 4 itu. Contohnya kayak strip ini. Ah, ya yang belum ini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada C, C minus. Nah, yang minus ini dia bukan merupakan huruf. Jadi, teman-teman bisa mengubah dan memblok si ketiga huruf ini dan mengubahnya menjadi huruf C. Begitu juga dengan T ini, diubah huruf T. T. Terus sampai menjadi bahasa-bahasa ambigu lainnya. Dan untuk yang kayak A ini, yang R ini, ada R. Nah, itu dapat teman-teman lihat itu ada urutannya R, G, A. Dan kita tahu kalau di asam-asam bahasa-bahasa itu cuman G, A yang betul, yang R-nya salah. Jadi untuk menentukan yang mana yang lebih tepatnya, kita lihat dari titik puncak gelombangnya. Di sini untuk huruf yang paling tinggi titik puncak itu adalah huruf G. Jadi kita blok semuanya dan kita ubah menjadi G. Dan begitu sampai seterusnya, sampai kita mengubah bahasa-bahasa ambigu tadi menjadi bahasa-bahasa yang benarnya. Dan selanjutnya kita akan menyimpan data itu dengan mengklik counting, lalu kita save konsensus, single file, pasta, kemudian body file. Nah, itu menandakan nanti filenya itu udah tersimpan di dalam data dokumennya. Dan sebelum itu dari yang data tadi itu kan kita ada reverse sama forward kan. Nah, reverse itu dia mengacu kepada suatu primer yang akan menempel pada suatu untaian DNA. Sedangkan yang reverse itu dia menandakan dia merupakan suatu rantai yang mundur yang akan menempel pada cetakan lainnya. Jadi dia itu akan mengaplikasi segmen DNA target dalam proses PCR. Nah, dari situ kita menggunakan segmen.
untuk merakitnya dan menganalisisnya. Dan setelah dari segmen, kita akan lanjut ke dia edit untuk kita dapat mengeditnya lebih lanjut dan dapat menyalin asam aminonya sehingga kita dapat menghidupnya lebih lanjut lagi. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya yang akan membahas tentang bioedit kepada teman saya di plus. Oke, kita lanjutkan. Sekarang buka file dan pilih open. Buka file dan pilih open. Selanjutnya, masukkan hasil sequencing yang telah kita analisis sebelumnya di software segmen. Dan klik open. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kita kontik di bagian ini sampai ke blok. Nah, baru kita klik edit. Nah, baru kita klik bagian copy sequence to clipboard dengan FASTA format. Udah, guys. Kemudian kita ke website NCBI Blast. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita buka NCBI Blast di Google. Nah, pada halaman ini dapat kita lihat bahwa NCBI Blast ini kita gunakan untuk menemukan kesamaan antara sekuen biologis, di mana program ini membandingkan sekuen nukleotida atau protein dengan basis data sekuen dan menghitung signifikasi statistiknya. Kemudian kita klik Nucleotide Blast. Nah, pada bagian enter ini kita copy sekuen yang telah kita dapatkan dari aplikasi bioedit tersebut. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian klik Blast. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita tunggu loading dari aplikasi dari website Blast-nya. Setelah dimasukkan tadi, maka setelah selesai loading akan muncul beberapa spesies yang mirip dengan gen yang kita gen yang kita sequence tadi. Dan di sini ada beberapa sequence seleksi yang sudah dipilih, ada 100 sequence, di mana mulai urutan dari atas hingga ke bawah itu dipengaruhi oleh tingkat kemiripan dari sequence yang kita berikan pada website Blast tadi. Dan yang pertama itu ada di sebelah kiri ada Hampala Macrolepidota mitokondria, itu terdapat nama spesies dari gen yang kita sequence tadi. Lalu di sebelah kanan itu ada maksimal score, itu menunjukkan bahwa tingkat kemiripannya lebih mirip dari gen yang kita sequencing tadi. Terus di sini tingkat kemiripannya ada dalam bentuk persenan, yaitu per iden. Coba tunjuk ke Tia yang per iden itu. Nah, yang persenan itu semakin ke atas dia maka akan semakin mirip dengan sequence yang kita berikan kepada website Blast tadi. Mungkin dikembalikan kepada Tia. Sekian, terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 1C, di mana dari penggunaan aplikasi segmen dan penggunaan bioedit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih guys.